Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianise, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Simpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan ketujuh aset atau modal sekolah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Cara mengimplementasikan di dalam kelas menggunakan sarana dan prasarana kelas yang tersedia dengan efektif dan efisien, memaksimalkan minat dan potensi murid untuk mengikuti berbagai perlombaan, mengoptimalkan kolaborasi guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan di kelas. Sedangkan di sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien, memaksimalkan komunitas sekolah untuk kemajuan sekolah, mengoptimalkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung program-program sekolah, menggunakan aset finansial untuk menunjang kebutuhan sekolah. Sedangkan untuk masyarakat sekitar, mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak luar misal puskesmas, polsek, kelurahan, dan bank sebagai mitra dan sumber belajar murid. Mengoptimalkan kolaborasi dengan orang tua murid untuk mendukung program-program sekolah. Ikut kegiatan budaya di lingkungan sekitar sekolah untuk sumber belajar. Pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jika kita memiliki pemikiran positif dan menerapkan pendekatan berbasis aset, maka pada akhirnya akan memaksimalkan potensi murid. Contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika sekolah memiliki aset fisik berupa laboratorium komputer, maka dapat memudahkan murid untuk mengembangkan keterampilan TIK sehingga dapat meningkatkan pengetahuan literasi digital. Yang kedua, jika sekolah memiliki aset finansial yang memadai, maka semua program sekolah dapat berjalan dengan lancar. Pertanyaan ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menggali kemampuan muridnya atau modal manusia dengan tetap menyesuaikan kodratnya agar dapat mengembangkan segala potensinya. Modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran sehingga sejalan dengan konteks pengelolaan sumber daya, yaitu harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak harus berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sumber daya untuk pengembangan murid. Sedangkan modul 1.4, Budaya Positif, pengelolaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien ketika budaya positif tertanam kuat. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1, Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik dan cermat.
Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan landasan kuat untuk penerapan budaya positif sehingga murid dapat menjaga, merawat, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya sekolah. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Melalui coaching, pemimpin pembelajaran dapat mengajarkan cara memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien untuk mendukung pembelajaran. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, tentu diperlukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan pertimbangan terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten dilakukan. Melalui proses tersebut, pengelolaan sumber daya akan menjadi efektif dan efisien, serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Hubungannya, before, saya berpikir jika aset adalah benda fisik yang dimiliki sekolah saja. Selain itu, saya hanya berfokus kepada kekurangan yang ada di sekolah, sehingga lebih banyak mengeluh dengan keterbatasan yang ada dibandingkan mencari solusi dengan permasalahan tersebut. After, saya menjadi paham jika aset meliputi 7 hal, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus berfokus kepada kekuatan atau aset yang dimiliki untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Perubahan. Saya memahami dan menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tidak boleh fokus memikirkan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki sekolah, tetapi harus memikirkan kekuatan aset atau modal yang dimiliki untuk dapat dikelola dan dimaksimalkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid dan mendukung program-program sekolah. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien akan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah dan pencapaian visi dan misi sekolah itu sendiri. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.